Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik ustazah sekalian, pada malam hari ini saya tadi siang diamanahin oleh Sapilmon bagaimana supaya kita semua sama-sama saling berbagi ilmu terkait dengan bagaimana menggunakan video conference dalam nantinya digunakan dalam media pembelajaran ataupun pembelajaran jarak jauh di dalam situasi saat ini. Nah, kemungkinan dari kondisi saat ini libur itu diperpanjang sampai bulan Mei kalau SMP ataupun Dinas Pendidikan Kota Medan itu sampai 29 Mei. Nah, untuk provinsi sendiri terakhir itu sampai April ya, kalau tak salah, April. Nah, oleh karena itu salah satu media pembelajaran jarak jauh ataupun dalam jaringan yaitu kita bisa menggunakan banyak ya, ada Webex, ada Zoom, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi FCC ataupun Free Conference Call. Nah, untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita awali sama-sama dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya, baik. Mungkin langsung saja. Mungkin teman-teman kita yang pada malam hari ini yang tidak bisa hadir karena kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan diberi kelapangan waktu insyaallah. Baik, ini baru ahlan wasalan Ustazah Lia ya, baru bergabung, tadi ada terkendala jaringan ya. Halo, assalamualaikum Ustazah Lia, dengar suara saya ya? Alhamdulillah dengar. Oke, baik. Jadi baik, untuk lancarnya jalan Vicon ataupun video conference pada malam hari ini, kepada Ustazah mungkin bisa mematikan ataupun memute-kan mic-nya agar suara yang terdengar hanya suara pemateri ataupun saya saja begitu. Jadi nanti ini kita tadi di jadwal 20.30 sampai 21.30. Nanti saya akan menyampaikan materi 15 menit. Kemudian nanti setelah itu 15 menit kemudian silakan kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan begitu. Oke, silakan sudah di-mute-kan dulu atau saya mute-kan dari sini aja. All participants are muted. Oke, baik. Jadi semuanya sudah saya otomatis mute-kan. Dan di sini hanya dari suara saya saja. Saya akan tampilkan lagi. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari ini? Supaya kita tahu menggunakan aplikasi Free Conference Call dalam pembelajaran jarak jauh. Kita sebagai guru bidang studi, misalnya saya sendiri guru bidang studi biologi, saya dapat menjelaskan materi secara online kepada siswa. Jadi aplikasi FCC ini ataupun Free Conference Call ini bisa digunakan ataupun diakses melalui handphone maupun laptop. Seperti yang saat ini yang sedang berlangsung, sebagian ustazah ada yang mengakses melalui handphone ya, dengan cara tadi terlebih dahulu mendownload aplikasinya. Ada juga sebagian tadi yang mengakses melalui laptop. Nah, jadi bisa dua cara. Nah, lalu tentunya untuk dapat menggunakan aplikasi ini ya, tadi mungkin sebagian ada kendala ya, ini tampilan ya. Ada ketika kita sudah mendaftar pertama kali dengan memasukkan email ya, alamat email dan password. Nah, ada di sini ada join dan host. Nah, mungkin tadi ada yang keliru masuk ya ataupun salah masuk, yang seharusnya join masuk host. Apa beda join dan host? Nah,
kalau host ini ibaratnya adalah tuan rumah. Tuan rumah ini adalah ibaratnya guru ya, guru yang memegang kendali jalannya video conference begitu. Nah, sedangkan join ini adalah sebagai tamu ataupun kita anggapnya sebagai peserta pelatihan ataupun peserta didik. Nah, jadi kalau siswa klik join dan memasukkan kode, kodenya didapat dari mana? Dari host. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah kita pilih host, kita sebagai guru, tentunya nanti ke depannya kita akan lebih banyak menggunakan host, ya. Karena kita sebagai guru menjelaskan materi, ya kita pilih host. Selalu akan muncul seperti ini, ya. Ini tampilannya. Nah, ini kita pilih komputer audio. Nah, mungkin tadi Ustaz Rido ataupun Ustazah Nurbaiti terkendal di sini, bukan yang di bawahnya ya, tapi yang komputer audio. Ini kalau di bawahnya dia terkadang suaranya tidak keluar. Nah, setelah diklik komputer audio maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ya saja seperti ini. Nah, jadi inilah tampilan depan daripada halaman free conference call ya, ataupun halaman depan dari FCC. Nah, di sini saya akan perkenalkan beberapa fitur-fiturnya ya, di antaranya ada di sini mute ya. Nah, mute ini adalah kita ataupun saya sendiri sebagai host ya, kalau ingin berbicara tinggal ini diaktifkan saja. Kalau ingin tidak berbicara ini tinggal dinonaktifkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sebelahnya ada audio, ya, dan ini adalah video. Video ini fungsinya untuk menampilkan wajah kita sebagai guru pada saat menjelaskan agar pembelajaran terlihat seperti langsung ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, bisa dinonaktifkan ya dengan cara diklik tampilannya. Nah, maka seperti ini, dan ingin menampilkannya lagi tinggal diklik lagi untuk memulai video. Nah, lalu di sini ada invite ya, tapi ini biasanya jarang digunakan. Nah, di sini hal yang terpenting di sini adalah di sini ada attendance ya. Attendance-nya ataupun yang hadir. Di sini ada tulisan 8. Berarti ada 8 orang yang hadir. Ini bisa kita aktifkan dengan cara kita klik. Nah, maka ini akan muncul yang hadir, ada nama-namanya ya, Ustazah Efri, Ustazah Nurbaiti, Ustazah Marliana, Ustazah Anissa, Ustazah Efri, dan Ustazah Lia. Nah, lalu di sini ada chat. Nah, juga ada kolom chat. Jadi nanti pada saat selesai kita menjelaskan, ketika ada yang ingin bertanya, ya di sini bisa melalui dengan kolom chat. Dan di sini ada kepada siapa chattingan itu diarahkan. Ya, di sini ada nama-namanya, ada apakah ke semua orang atau ke person pribadi seperti itu. Nah, tadi saya ada memutekan ataupun menonaktifkan mikrofon ustazah-ustazah sekalian. Nah, di sini ada namanya mode. Nah, mode ini kalau kita klik tanda segitiga kecil ke bawah ada unmute dan lecture. Nah, unmute ini berarti saya mematikan semua mikrofonnya. Tapi saya tadi memakai mode lecture. Nah, artinya apa? Semua dimatikan. All participants are muted. Semua peserta dimatikan mikrofonnya kecuali saya sendiri sebagai host dan presenter. Tuh, ada tulisannya. Nah, dan terakhir yang ingin saya jelaskan adalah fitur share. Nah, inilah yang paling utama ataupun kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini dengan menggunakan aplikasi FCC ini, yaitu fitur share. Di share ini kita bisa sharing tampilan
yang ada di laptop kita ataupun di HP kita dengan cara mengklik atau mengaktifkan share ini. Ya, mula-mula ini tidak ada ya, dengan cara mengklik share. Di sini ada tampilannya. Nah, yang mana yang mau kita share? Nah, di sini mula-mula seperti ini tampilannya. Ya, kita mau share keseluruhan, kita tinggal klik saja ini. Atau kita mau share bagian desktopnya aja. Mau share Microsoft PowerPoint-nya ataupun browsernya. Nah, di sini saya pilih semua. Kemudian saya juga men-share aplikasi ini juga ataupun tampilan ini dengan cara klik ini. Lalu pilih Start Sharing. Nah, jadi seminggu kemarin, seminggu terakhir saya sudah dua kali ya melaksanakan VCon ini, pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Lalu kita menggunakan Google Classroom. Nah, lalu misalnya kemarin saya di kelas 10 MIA 5. Nah, 10 MIA 5. Lalu di sini saya menjelaskan pada materi tentang pengenalan COVID-19. Nah, jadi kita bisa menampilkan materi sambil menjelaskan. Nah, ini seperti ini misalnya kemarin. Nah, tuh. Nah, nih, apa itu self isolasi ya. Ini saya jelaskan kemarin sama anak-anak bagaimana cara meningkatkan ataupun meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, yaitu menerapkan pola hidup sehat dan sebagainya, perbanyak makan sayur dan buah, rutin berolahraga dan seterusnya itu. Jadi dia bisa menampilkan PowerPoint ya ataupun tampilan yang ada pada layar desktop ataupun layar HP kita. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Boleh di kolom chat izin bertanya, nanti akan saya aktifkan atau mic-nya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ustazah Anissa Triana Yureva. Bagaimana tadi cara menampilkan PowerPoint di sini, Ustadz? Nah, baik. Saya akan menjawab bagaimana cara menampilkan PowerPoint, yaitu dengan cara fitur share screen. Ya, di pojok kanan bawah kalau melalui laptop, di sini ada tulisan share my screen. Nah, share my screen, lalu kita pilih file yang mau ditampilkan. Nah, ini kalau tampilan dari laptop. Nah, itu tampilan dari laptop. Bagaimana kalau tampilan dari HP? Saya akan menjelaskan kalau misalnya dari HP ya, dari handphone. Misalnya di sini saya akan memberikan presenternya kepada yang lain. Bentar ya, saya aktifkan dulu. Nah, jadi caranya sama ya. Kalau melalui HP, nah tentunya tampilan HP kita seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau dari HP ada pilihannya, yaitu adalah screen sharing is active. Nah, di situ sudah otomatis ya. Dan itu dengan cara tinggal kita pilih saja filenya. Nah, di mana filenya berada, lalu tinggal kita buka seperti itu.
Nah, ini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tampilan dari HP. Jadi kita bisa menjelaskannya dari HP, bisa juga dari desktop seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh misalnya apa nih? Edaran guru piket ya. Nah, seperti itu. Baik, begitu tadi jawabannya dari saya. Bagaimana Ustazah Anissa apa ya? Anissa Triana ya? Bagaimana Ustazah Triana? Oke, saya aktifkan dulu. Halo? Bagaimana Ustazah Triana? Oh ya, oke, sudah paham ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ustazah Lia. Kalau materinya terlewat untuk siswa yang telat masuk itu masih terlihatkah Ustadz atau lewat? Oke. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Halo, Assalamualaikum Ustazah Lia. Waalaikumsalam. Maksudnya bagaimana tadi ini pertanyaannya? Gini Ustaz, kan kita nih nanti ngajar nih dalam bentuk seperti ini kan Ustaz? Iya. Ya kan Ustaz? Iya, Nah, benar. kalau seandainya nih siswanya telat masuk, kemudian terlewatlah materinya, itu lewat aja tuh gimana Ustaz? Nah, jadi kalau seperti itu kita buat kesepakatan terlebih dahulu sama siswa. Kalau saya biasanya di grup WhatsApp atau grup kelas yang sudah dibuat harus on time jam sekian sampai jam sekian. Kalau terlewat berarti ya tentunya kita buat sanksi tersendiri ataupun ya terlewat. Antisipasinya adalah misal bisa kita buat misalnya paling lama 5 menit dikasih waktu, misalnya 8.30 berarti 8.3 paling lama sudah join. Ataupun kalau misalnya usahakan jangan terlewat lah, karena kan sayang, artinya ditekankan lagi kepada anak-anak. Ya kalau misalnya terlewat, alternatifnya pakai rekaman, seperti itu. Nah, itu ada yang tertinggal Ustaz kalau rekamannya begitu sama anak-anak. Nah, kalau pakai rekaman dari awal tentunya di akhir sesi nanti rekaman yang di sini saya juga memperkenalkan ada namanya record. Nah, di sini kalau siswa misalnya tertinggal pada saat kita mulai, ini bisa kita tekan untuk perekaman selama sesi video conference berlangsung. Jadi nanti di akhir sesi, di akhir video conference ini kita tekan lagi supaya rekaman itu tersimpan. Dan hasil rekaman itu nanti kalau siswanya ingin penjelasan materi, file rekaman tadi bisa kita bagikan ke grup WhatsApp ataupun ke siswa tersebut. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Ya, sama. Baik, ustazah yang lain, ada yang lain ingin ditanyakan? Oh ya, baik. Terima kasih sama-sama Ustazah Lia tadi. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Marliana. Silakan Ustazah Marliana. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustazah Marliana. Oke, Halo? Halo? Halo. Iya, silakan pertanyaan Ustazah. Halo. Iya, silakan pertanyaan Ustazah. Sudah Udah Ustazah. bisa diulang lagi Ustaz yang pakai laptop sekalian
bagaimana untuk ngirim video. Ya, baik. Ngirim video. Karena saya menggunakan laptop kan. Oh, Pakai laptop. maksudnya ini bagian yang mana nih, Ustazah? Menampilkan Yang mengirim apa? Tadilah yang PowerPoint tadi. Oh, cara menampilkan PowerPoint yang tadi ya gitu ya? Saya mengirimkan PowerPoint kepada anak-anak nanti misalnya. Oh iya, oke. Saya kan pakai laptop. Benar. Jadi bagaimana cara ya, baik. Pertanyaan dari Ustazah Marliana tadi, bagaimana cara menampilkan PowerPoint-nya ya, serta pun video. Jadi di sini ada fitur namanya fitur share. Nah, fitur share my screen ini fungsinya untuk men-share ataupun membagikan file PowerPoint materi kita ataupun video yang kita miliki. Di sini ini mula-mula ini adalah tidak aktif. Ya, di sini saya aktifkan dulu. Nah, dengan cara mengklik tanda share yang paling bawah. Nah, setelah diklik tanda share, maka ini saya ulang lagi. Maka yang ditampil di sini. Nah, di sini ada tulisan share. Ya, di sini kemudian di sini nanti Ustazah klik semua. Nah, supaya tampilan yang ada di layar laptop itu nampil di siswa juga. Lalu pilih OK seperti itu. Nah, jadi lalu ini diminimaliskan, kemudian kita pilih file mana yang mau kita tampilkan. Di sini misalnya file videonya ya, saya tampilkan dulu video misalnya video. Nah, di sini ada video juga. Nah, ini di tampilan Google Classroom saya, di sini juga ada videonya kalau nggak salah. Oh, tidak ada ya. Video. Nah. Oh, materi. Nah, ini materinya. Kita klik materinya. Bisa langsung dari Google Classroom atau dari file yang ada di laptop kita. Misalnya ini saya cari video. Ini misalnya yang ada laptop kita. Misalnya saya simpan di desktop materi COVID-19. Nah, tinggal saya putar saja. Nah, kelihatan Ustazah videonya? In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries with cases. Kelihatan videonya, Ustazah? This virus is the severe. Kelihatan ya. Jadi sambil kita menampilkan PowerPoint, video juga bisa kita tampilkan. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Baik, bagaimana jawabannya tadi, Ustazah? Sudah jelas? Sudah ya? Baik. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Ustazah sekalian? Pas? Baik, kalau tidak ada karena jam juga sudah menunjukkan angka jam 21.30 ya. 91 menit lagi. Nanti jangan lupa untuk mengisi absensi ataupun daftar hadir online-nya yang sudah saya share link daftar hadirnya. Mana tadi linknya? Baik, mungkin cukup sekian untuk materi pada malam hari ini ya.
Saya sudahi dengan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau isi absennya tadi udah, nggak usah diulang lagi, Bung. Udah masuk sekali aja. Oke, silakan Ustaz Zaza. Yang leave bisa logout atau leave dengan cara tekan tombol leave kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP ada tombol kanan di bawah liftnya. Boleh, silakan Ustaz Zaza.